percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ketika kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka Dia akan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Tema kita kali ini adalah garam dan terang dunia. Nah, kalau kita lihat di dalam ayatnya, Matius pasal 5, saudara yang bawa HP bisa buka Alkitab elektronik saudara. Matius pasal 5, saudara yang bawa Alkitab cetak, buka Alkitab cetaknya. Dan Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ayat ini dikatakan oleh Yesus. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Dan kita punya keyakinan kalau Tuhan yang mengatakan, artinya itu bisa terjadi. Kalau Tuhan yang mengatakannya, artinya itu pasti terjadi. Nah, ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia, bukan tanpa alasan Yesus berkata seperti ini, karena Yesus punya kuasa. Ya, ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, artinya kita semua bisa menjadi garam dunia, kita semua bisa menjadi terang dunia. Karena Tuhan yang mengatakannya, dan tidak ada tipu muslihat dalam Tuhan. Tuhan selalu berkata yang tepat dan akurat. Jadi kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, artinya kita bisa menjadi garam dunia. Kalau dikatakan kamu adalah terang dunia, artinya kita bisa menjadi terang dunia. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi garam dunia? Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Karena begini saudara, kalau Tuhan katakan kamu menjadi garam dunia, kamu menjadi terang dunia, artinya Tuhan sudah menyediakan jalannya untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-12 kita akan baca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, terang dunia itu, terang yang sesungguhnya itu yang menerangi setiap orang sedang datang. Sekarang sedang datang ke dalam hatimu, sedang datang dalam hidupmu. Kenapa kita bisa menjadi terang dunia? Karena terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Datang dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, masalahnya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Bagi yang tidak menerima, tidak dikatakan apa-apa. Tetapi bagi yang menerimanya, oh haleluya. Firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapakah anak Allah? Anak Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menerima terang itu, yang adalah firman yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan Yesus sendiri, ketika kita menerima terang itu, maka terang itu ada di dalam kita, dan kita menjadi anak-anak Allah. Kristus menjadi yang sulung, dan kita menjadi adik-adiknya. Seperti begitu. Kita disamakan kedudukannya dengan Yesus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan sudah menyediakan jalannya untuk kita. Untuk kita bisa menjadi terang dunia.
Karena prinsipnya kalau Tuhan mengatakan pasti jadi. Kalau pasti jadi berarti ada jalannya. Ya, saudara kalau mau ke Bandung, jalannya sudah ada. Jadi kalau dikatakan oleh orang yang membuat jalan itu, ketika mengatakan saudara bisa pergi ke Bandung, artinya saudara pasti bisa. Saudara akan bisa ke Bandung. Kenapa? Jalannya sudah dibuat. Yesus adalah jalan. Dia sudah buat jalannya supaya kita bisa menjadi terang dunia. Ya, tapi kita harus menerimanya. Kita ketika diciptakan diberikan hak bebas. Ya, kita diberikan free will. Sehingga ketika kita diberikan terang itu, pilihan ada di tangan kita. Kita mau menerima atau tidak. Bagi yang tidak menerima, ya, dikatakan ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sebentar. Saya berharap Tuhan bekerja di tengah-tengah kita sehingga kita benar-benar mengerti firman Tuhan. Kita ini dianggap sebagai milik kepunyaannya. Dan Tuhan datang kepada kita. Tetapi sekali lagi, ketika terang itu datang kepada kita, keputusan ada di tangan kita. Pilih yang terbaik. Karena ketika ayat 11 itu datang, orang-orang yang menjadi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayatnya itu stop sampai di situ. Tidak ada apa-apa lagi. Berapa banyak orang yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, kehidupannya seperti stop. Tidak ada apa-apa lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya, firman Tuhan katakan ada kelanjutannya. Mereka itu semua, saudara semua yang menerima terang itu akan menjadi anak-anak Allah. Engkau diberikan kuasa, engkau diberikan otoritas dan legalitasnya menjadi anak-anak Allah. Sehingga ketika engkau berjumpa dengan Allah, engkau bisa berkata Bapa, engkau bisa memanggil Bapa. Semua orang bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi apakah Bapa merespon? Ketika Bapa merespon, artinya kita adalah anak-anak Allah. Nah, kenapa Bapa bisa merespon kita? Bukankah kita mewarisi dosa Adam? Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Sehingga ketika Bapa mendengar, dipanggil Bapa, Bapa melihat, oh ini bukan dosa lagi di dalam kita, tapi Kristus. Tapi terang itu yang ada di dalam kita. Sehingga kita punya otoritasnya, punya legalitasnya untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk boleh menghadap Tuhan. Oh haleluya. Berapa banyak orang berdoa tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi saudara yang menerima terang itu, ketika saudara menghadap Tuhan, saudara berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Bapa menjawab. Haleluya. Dia Allah kita. Ketika dia berkata, engkau akan menjadi garam dunia, engkau menjadi terang dunia, jalannya sudah disiapkan. Lalu yang kedua, lihat di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jalan yang kedua, Tuhan katakan, akulah terang dunia. Kenapa kita bisa menjadi terang dunia? Karena Yesus sudah menjadi polanya. Yesus sudah menjadi terang dunia terlebih dahulu. Dan terang dunia ini ada di dalam kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau terang ini sudah ada di dalam kita, kita mengikuti dia. Langkah-langkah kita sama dengan langkah-langkah yang diambil oleh Yesus. Kita tidak bertentangan dengan firman. Ketika kita mengambil segala sesuatu, mengambil keputusan berdasarkan firman, saya percaya Tuhan akan membackupnya. Tuhan akan intervensi di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hatimu akan diwujudkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita. Kuasa Tuhan begitu luar biasa.
Dan perlu saudara ketahui, terang yang datang ini, terang Tuhan yang datang ini bukan terang yang biasa-biasa saja. Di kitab Yesaya pasal 9, ya, ayat ke-1, kalau kitab elektronik ayat yang kedua, itu dikatakan terang yang besar. Jadi bukan hanya terang saja, tapi terang yang besar. Artinya, terang Tuhan sanggup menerangi. Makanya firman Tuhan katakan, sanggup menerangi kegelapan bangsa-bangsa, sanggup menerangi kekelaman negeri. Sehingga bangsa bisa berubah. Haleluya. Jadi artinya kita bisa menjadi garam dunia, kita bisa menjadi terang dunia. Nah, apa fungsinya? Kalau kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Karena kalau Tuhan menjadikan kita, tidak mungkin kita tidak punya fungsi. Pasti kita berfungsi. Semua orang yang ada di dalam Tuhan pasti memiliki fungsi. Tidak mungkin tidak berfungsi. Sekarang kita lihat tentang garam. Matius pasal 5, kita kembali ke Matius pasal 5 ayat yang ke-13, dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi fungsi garam yang pertama adalah memberi rasa. Tapi rasa yang tepat. Kalau saudara punya masakan, tidak ada garam, rasanya tidak enak. Hambar. Kalau saya masak tanpa micin masih bisa. Tapi kalau tanpa garam, nggak bisa. Tanpa garam itu hambar, benar-benar hambar. Ya, kalau tanpa micin, masih oke. Ya, tapi pakai garam, itu lebih enak. Tapi harus tepat. Garam kalau terlalu sedikit, rasanya tetap tawar. Garam kalau terlalu banyak, keasinan. Bisa darah tinggi. Tapi bukan berarti saudara yang darah tinggi mungkin karena berfungsi sebagai garamnya kelebihan. Bukan itu. Itu karena masakan. Tapi ketika kita berfungsi dengan tepat, dasar kita adalah firman. Kalau dasar kita adalah firman, pasti tepat. Ketika kita berfungsi sebagai garam, memberi rasa, tahukah saudara bahwa dunia ini sedang tawar hati? Apalagi menghadapi tahun 2023. Dunia ini sedang tawar hati. Dunia ini sedang menuju kepada kekelaman. Itu sebabnya firman Tuhan ini datang kepada kita. Engkau menjadi garam supaya apa? Engkau memberi rasa kepada orang yang sedang tawar hati. Supaya yang tawar hati itu kembali memiliki semangat. Kembali memiliki kehidupan. Karena orang tawar hati bisa hopeless. Bisa bunuh diri. Tapi kalau kita menjadi garam, kita akan memberikan rasa yang tepat. Lalu perhatikan saudara, garam itu berfungsi, semakin berfungsi ketika garam itu tidak kelihatan. Waktu ditaruh di dalam masakan, anggap sayur sop, kita taruh garam, garam itu tidak kelihatan lagi. Tapi rasanya tetap bisa dinikmati. Artinya apa saudara? Kita tidak peduli apakah nama kita akan disebut kalau kita berbuat baik. Tidak peduli, kenapa? Garam pun tidak kelihatan. Tapi rasanya tetap ada. Rasanya tetap ada. Kita tidak perlu berkata, kalau bukan karena saya, tidak bisa ini terjadi. Tidak perlu saudara. Garam pun tidak pernah berkata, sayur sop ini enak karena ada aku. Tidak kelihatan garam. Kalau garam kelihatan, itu hanya menjadi dekorasi aja di meja atau di dapur. Semakin kelihatan, semakin tidak ada fungsinya. Ayo kita berfungsi. Menjadi garam dunia. Memberikan dampak. Seharusnya lah kita memberi dampak. Kita bukan terkena dampak. Amin. Seharusnya kita memberi dampak dan tidak terkena dampak. Dunia boleh berkata, keadaan akan menjadi semakin gelap, akan menjadi krisis. Dunia boleh berkata seperti itu. Tetapi kalau firman Tuhan katakan, kita menjadi garam dan terang dunia.
Artinya, orang-orang yang ada di dunia ini boleh tawar hati, tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah tawar hati. Karena ada rasa yang tepat. Saudara perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 14. Ini fungsi garam yang lain. Lukas pasal 14 ayat 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Lalu ayat selanjutnya, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kegunaan garam yang lainnya adalah menjadi pupuk. Saya coba searching, ini gimana caranya garam menjadi pupuk. Saya bukan petani, jadi saya tidak tahu. Jadi kalau mau ada tanaman diberi pupuk, ya belinya pupuk, bukan beli garam. Tapi ternyata garam bisa menjadi pupuk. Bagaimana caranya? Garam dicampur dengan air. Lalu air diaduk sampai apa? Sampai garamnya tidak kelihatan. Jadi warna airnya berubah. Kemudian setelah itu, dari situ ditambah air lagi. Nah, saudara lihat di Google itu. Tapi itu ada. Saudara bisa memberi pupuk kepada tanaman dengan menggunakan garam. Firman Tuhan itu luar biasa. Sebelum Google ada, firman Tuhan udah ada dulu. Firman Tuhan udah tahu bahwa garam itu bisa menjadi pupuk. Tahukah? Ketika kita berfungsi menjadi garam, kita bisa menjadi pupuk yang paling baik untuk lingkungan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita. Kita bisa menjadi pupuk yang paling baik untuk mereka bertumbuh di dalam firman dan pada akhirnya menikmati buah dari firman yang telah disampaikan itu. Ya, kita berfungsi menjadi garam dunia. Tapi ingat, tidak perlu kita harus dikatakan, tidak perlu orang berterima kasih kepada kita. Karena garam itu harus dilakukan, tidak kelihatan lagi. Kita tidak kelihatan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan terlihat. Yang penting Tuhan terlihat. Ketika Tuhan terlihat, saudara tahu kuasa Tuhan begitu besar. Ketika Tuhan terlihat, maka semua yang ada di rumah, yang saudara merasa tidak mungkin ada perubahan, Tuhan akan buat perubahan. Tadinya tidak mungkin ada mujizat, Tuhan buat mujizat. Karena Tuhan yang terlihat. Kita mungkin tidak terlihat. Ketika Tuhan terlihat, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika garam tidak terlihat, saat itulah garam itu berfungsi dengan baik. Haleluya. Lalu terang dunia. Sekarang kita lihat terang dunia. Balik ke Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita adalah terang dunia. Kenapa kita bisa menjadi terang dunia? Karena terang yang besar itu ada di dalam kita. Jadi terang kita bersumber kepada terang yang besar itu, kepada terang yang berasal dari sorga, bukan terang kita sendiri. Itu sebabnya ketika kita berfungsi menjadi terang, orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, mereka mulai bisa melihat solusi. Ada jalan yang terang dalam hidup mereka. Ketika kita berfungsi menjadi terang, maka kekelaman di dalam negeri berlalu karena terang itu datang. Kita berfungsi menjadi terang. Tapi di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi perbuatannya, perbuatan saudara, tetapi memuliakan Bapamu yang di sorga.
Jadi namanya bukan untuk kita, namanya untuk Tuhan yang berbuat kita. Karena Tuhan bekerja melalui kita. Terang yang besar itu ada di dalam kita. Nah, masalahnya sekarang, terang yang besar itu yang disediakan Tuhan bagi kita itu datang dari atas, datang dari sorga. Tapi seringkali kita mau menjadi terang yang berasal dari dunia. Sehingga banyak orang berkata, ya kita menjadi lilin aja nggak apa. Lilin kecil, kalau 1000 kan terang juga. Tapi saudara, kalau kita perhatikan lilin, walaupun 1000 tetap tidak bisa menerangi satu kota. Lilin punya masalah. Ketika ada angin, lilin akan mati. Kita disediakan terang yang besar. Kenapa kita mau ambil terang dari dunia ini? Atau saudara berpikir, enggak dong, enggak jadi lilin, jadi lampu. Lampu kan terang, tapi lampu ada sumbernya. Ini dari PLN. Saudara tahu kalau gardunya, di dalam gardunya itu ada kerusakan, mati ini lampu. Tapi saudara perhatikan, matahari tidak pernah ada yang mematikan sinar matahari. Tuhan menyediakan terang yang besar bagi kita. Dan terang itu akan mempengaruhi hidup saudara, mempengaruhi hidup kita terlebih dahulu. Kemudian karena terang yang besar ini, dia bukan hanya mempengaruhi kita saja, memberikan dampak, mulai memberikan dampak kepada sekitar kita. Karena tadinya terang Tuhan, tadinya Yesus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Tapi sekarang Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terang kita berasal dari terang yang besar. Terang kita bercahaya. Dan orang bisa melihat perbuatan kita. Tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Artinya kita yang berbuat, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika ada gempa di Cianjur, banyak orang mau bantu di sana. Ya, banyak. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau namanya disebut, melakukan bantuan, tapi namanya tidak ada. Karena ketika nama kita tidak ada, justru Tuhan akan mengingat kita. Ketika dari dunia ini tidak bisa membalas kebaikan kita, Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan kita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia Allah kita yang luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal 60. Saya pasal 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pegangan kita, sumber terang kita, malah lebih dari matahari. Matahari bisa hilang sinarnya, bulan bisa surut sinarnya. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi penerang kita, firman Tuhan katakan, Tuhan menjadi penerang abadi. Abadi artinya tidak pernah akan surut, tidak pernah akan pudar. Terangnya akan terus menerus ada. Ada di dalam kita, ada melalui kita. Sehingga hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadikan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Maka hari-hari perkabunganmu, baik engkau secara pribadi, baik keluargamu, baik lingkunganmu, maka hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
dunia ini banyak yang sedang bertani. Eropa apakah masih bisa disebut negara maju? Tapi sedang ada krisis energi dan krisis pangan. Ini waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan berada di atas masalah itu. Bukan berada di dalam masalah itu, tapi kita ada di atasnya. Jangan kita yang terkena dampak, tapi kita yang memberikan dampak. Firman Tuhan datang kepada kita. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, firman punya kuasa. Karena firman itu yang telah menjadikan langit dan bumi. Karena Yohanes pasal 1, ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Kalau Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi, ya, artinya Tuhan bisa mengubahkan hidupmu. Kalau Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, artinya Tuhan bisa menciptakan hal yang baru di dalam hidup. Saya percaya firman Tuhan berkuasa. Karena ketika firman itu datang kepada kita, maka penggenapannya akan datang juga dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Renungkan sejenak firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya. Semua pejamkan mata. Renungkan sejenak firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita semua sama-sama tahu, kita tidak mau hidup di dalam kegelapan, kita tidak mau hidup dalam kekelaman. Karena Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Ketika Tuhan menyediakan, artinya itu memang tersedia. Kalau Tuhan memberikan, artinya memang ada yang diberi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Izinkan Dia menjamah engkau. Ya, Tuhan menjamah engkau. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan tempat engkau bergantung. Engkau tidak bisa bergantung kepada dunia. Karena dunia ini pun sedang mengalami krisis. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, di sorga tidak pernah ada krisis. Di dalam kita tidak ada krisis. Tapi di dalam kita ada Kristus yang menjadi terang dalam hidup kita, yang memberikan terang di dalam hidup kita, sehingga terang itu menyinari hidup kita, dan melalui kita terang itu menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita menjadi garam dunia, ya, kita menjadi terang dunia, sehingga Tuhan termanifestasi melalui hidup kita. Haleluya.